البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi, barakallahu fiik. Halaman yang ke-31, disimak baik-baik, halaman 31. Qala al-mu'allifu asbahullah ikhtisarul hadis. Pembahasan seputar meringkas hadis. Hadisnya panjang, cuman diringkas. Paham ya? Nah, maksudnya dipotong, dikurangi. Itu enggak masalah kalau tidak merusak maknanya. Hadisnya panjang, kemudian diringkas, dipotong, itu enggak ada masalah kalau tidak merusak maknanya. Berarti kalau merusak maknanya enggak boleh, haram hukumnya. Contohnya, pertanyaan Ummu Sulaim kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, fahal ala mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat? Wahai Rasulullah, apakah perempuan juga wajib mandi kalau dia mimpi basah? Apa kata Rasulullah? Na'am. Ada lafaz apa? Idza ra'atil ma'. Nah, kalau antum buat idza ra'atil ma', rusak maknanya. Faham? Di situ antum enggak boleh meringkas, harus disebutkan total. Na'am idza ra'atil ma'. Iya, kalau dia melihat air mani. Berarti menunjukkan bahwasanya kadang-kala meringkas suatu hadis itu kalau merusak makna enggak boleh. Harus disebutkan totalitasnya. Contohnya apa yang tidak merusak makna? Antum hafal enggak? Ingat enggak hadisnya Umar bin Khattab, hadis pertama Arba'in Nawawiyah? Ingat ya? Innamal a'malu binniyat. Ada sambungannya enggak itu? Ada sambungannya enggak itu? Ada sambungannya. Antum meringkas cukup innamal a'malu binniyat. Boleh enggak gitu? Boleh. Karena enggak merusak makna. Mafhum? Tapi kalau merusak makna antum enggak boleh meringkas, harus sebutkan sempurna total. Paham? Nah, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan, jangan sampai keliru di dalam meringkas suatu hadis. Contoh yang lain. La tabi'us samar. Jangan kalian menjual buah-buahan. Nah, sampai situ toh, enggak boleh karena ada lanjutannya. Apa lanjutannya? Hatta yabduwa salahuhu. Sampai nampak bagusnya, nampak baiknya. Berarti dilarangnya itu kalau posisi buah-buahnya itu belum siap untuk dikonsumsi. Masih kecil kemudian dijual, itu enggak boleh. Karena apa? Khawatir nanti ada unsur gharar, penipuan. Mafhum? Ana jual tuh mangga yang di pohon itu, pasti kecil-kecil mangganya. Paham ya? Kemudian dia beli semuanya, ternyata belum besar, belum tua mangganya udah berguguran. Rugi enggak yang beli? Rugi. Mafhum? Jadi meringkas suatu hadis, ya, membuang sebagian lafaz hadis itu diperbolehkan selama tidak merusak makna. Mafhum? Kalau merusak makna haram, enggak boleh. Paham? Contohnya yang tidak merusak makna, hadis tadi itu. Hadisnya panjang, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalan butuh niat, ya enggak? Itu ada tambahannya tuh hadisnya. Ada, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nah, itu kalau antum putus, antum cukup innamal a'malu binniyat. Boleh enggak ngomong gitu? Ihsan? Boleh. Karena enggak merusak makna. Paham? Tidak merusak makna. Kita lihat aja biar tambah jelas. Qala al-mu'allifu asbahullah ta'rifuhu hukmuhu. Yang kita bahas sekarang definisinya dan hukumnya bagaimana. Pertama, jadi A itu pertama, ta'rifu definisinya, B hukmu hukumnya. Yang pertama dulu, ikhtisarul hadis, meringkas hadis. Apa maknanya meringkas hadis? An yahdhifa rawihi aw naqiluhu syai'an minhu. Seorang perawi atau seorang yang menukilkan hadis, naqiluhu yang menukilkan hadis, yahdhif membuang sebagian dari hadis tersebut. Ngartikannya gitu. Makna ikhtisarul hadis maknanya apa? Meringkas hadis. Maknanya an yahdhifar rawi, diartikan au naqiluhu syai'an minhu. Seorang perawi atau yang menukilkan hadis membuang sebagian dari hadis tersebut. Seorang perawi atau seorang yang menukilkan hadis membuang sebagian lafaz hadis tersebut. Itulah makna meringkas hadis. Jadi pahami ya? Hafiz. Nah, seorang perawi atau seorang yang menukilkan hadis membuang sebagian lafaz hadis tersebut. Mafhum? Contohnya hadis Umar bin Khattab muttafaqun alaih tadi itu.
Seharusnya panjang total semua disebutkan sampai faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dia sebutkan awalnya toh innamal a'malu binniyat. Enggak merusak makna. Paham ya? Itu boleh. Tapi kalau merusak makna enggak boleh, harus disebutkan secara sempurna dan total. Sebutkan secara apa? Secara sempurna. Nah, seperti itu. Kita lihat biar tambah jelas. B. Hukumnya bagaimana meringkas hadis itu? Wala yajuzu illa bisyurutin khamsah. Masya Allah. Nah, wala yajuzu illa bisyurutin khamsah. Enggak diperbolehkan meringkas hadis kecuali dengan 5 syarat. Simak ya. Tidak boleh meringkas hadis kecuali dengan berapa syarat? 5 syarat. Al-awwal, syarat pertama. Alla yakhil bima'nal hadis. Hendaknya tidak merusak makna hadis. Artinya gitu. Syarat pertama apa? Hendaknya tidak yakhil merusak. Hendaknya tidak merusak makna hadis. Alla yakhil bima'nal hadis. Maksudnya tidak merusak makna hadis. Jadi pembuangan tersebut tidak sampai merusak makna hadisnya, itu boleh. Contohnya apa contohnya yang barakallahu fiik termasuk yang ada dalam makna hadis, kal istisna, pengecualian. Perhatikan, di dalam hadis itu kalau ada pengecualian itu jangan dibuang pengecualiannya. Paham? Kalau antum buang pengecualiannya rusak maknanya nanti. Paham? Yang kedua, pertama kal istisna, seperti pengecualian. Istisna itu pengecualian artinya. Seperti pengecualian. Wal ghayah, seperti tujuan. Tujuannya apa hadis ini? Nah itu, enggak boleh dibuang. Paham ya? Wal hal, seperti keadaan. Dalam hadis keadaannya kayak apa? Itu enggak boleh dibuang juga keadaan. Wasyarat dan syarat. Paham ya? Seperti pengecualian, tujuan, keadaan dan syarat. Itu semuanya kalau dalam hadis enggak boleh dibuang. Karena kalau antum buang rusak maknanya. Mafhum mudraman? Kalau dibuang rusak maknanya. Kita contohkan di sini biar tambah jelas. Contoh yang pengecualian. Nah, kata beliau wa nahwu dan yang semisalnya. Mislu qaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabi'udz dzahab bidzahab. Perhatikan. Nah, barakallahu fiik, jangan kalian menjual emas dengan emas. Paham ya? Menjual emas dengan emas. Ini larangannya kalau berhenti situ, keliru. Boleh enggak kita jual beli emas? Boleh enggak? Nah, barakallahu fiik, menjual emas dibeli dengan emas. Boleh dengan cara apa? Dengan cara ini, illa mislan bimislin. Kecuali sama-sama nilainya. 10 gram dibeli dengan 10 gram boleh. Tapi kalau 10 gram dibeli dengan 20 gram enggak boleh. Lah kok enggak boleh? 10 gram yang nilainya levelnya 99%. Yang 20 gram ini nah barakallahu fiik, levelnya cuman 50%. Kenapa enggak boleh? Karena emas itu ada ribanya di dalamnya. Kalau ingin tukaran, jual beli harus sama kalau emas. Seperti rupiah dengan rupiah sama, enggak boleh. 100.000 rupiah dibeli dengan 102.000 rupiah, enggak boleh. Paham? Riba namanya. Mafhum? Terus bagaimana caranya yang diperbolehkan? Emas yang 20 gram tadi itu antum jual dulu, uangnya dipakai untuk beli emas yang 10 gram itu boleh. Paham? Perhatikan ini, karena zaman sekarang kan populernya emas bukan perak, ya enggak? Orang biasanya beli emas, ya enggak? Emas simpan, emas disimpan. Nah, ternyata antum mau nukar. Suatu ketika antum beli kalung, perhatikan ya, kalung emas nilainya 10 gram. Antum tertarik dengan yang 5 gram. Mau tukaran Pak? Enggak bisa. Kecuali harus sama-sama 10 gram. Nah, terus bagaimana solusinya biar dapat 5 gram tadi? Yang 10 gram dijual dulu, hasil penjualannya dipakai untuk beli yang 5 gram. Mafhum? Karena emas termasuk apa? Benda tambang yang apa? Yang mengalami riba di dalamnya. Sudah kita lewati benda apa saja Abdurrahman yang mengalami riba selain emas? Perak, kurma, gandum, garam. Kalau gandum untuk umum, tapi kalau Arabnya lebih enak. Bur sama syair tadi ya. Nah, kurma, bur, syair. Kemudian barakallahu fiik, emas, perak, garam, 6. Dihafalkan 6. 6 ini mengalami riba. Kalau antum mau tukaran, mau jual beli boleh, tapi mislan bimislin, yadan biyadin. Makanya kalau jual beli emas kok kredit enggak disarankan. Kenapa kok enggak disarankan? Karena tidak
tidak ada unsur takobut, serah terima langsung. Paham? Emas kan naik turun. Paham ya? Antum kalau lihat barakallahu fiik, harga emas itu naik turun. Paham? Sehingga kalau antum misalkan mau jual beli emas, lihat. Kalau seandainya jual beli emas dengan rupiah itu kan berarti uang ya. Itu enggak ada larangan, tapi kalau mau emas sama emas tukaran harus sama. Jadi pahami ya? Kisahnya Rasulullah SAW ketika waktu itu ada sahabat yang ingin menukar 2 sok kurma yang jelek dengan 1 sok kurma yang bagus. Ya enggak? Rasulullah mengizinkan atau tidak? Enggak mengizinkan, kata Rasulullah, jual dulu yang 2 sok ini, kemudian untuk beli yang 1 sok. Karena kurma termasuk apa? Termasuk 6 buah yang mengalami riba di situ. Paham masalah ini? Jadi pahami ya? Ini saya sebutkan biar antum paham. Jadi nggak boleh meringkas hadis kalau ada pengecualian. Pengecualiannya harus disebutkan. Contohnya ini. La tabi'u dzahab bidzahab illa mislan mislin. Nah, illa ini pengecualian atau bukan? Illa ini pengecualian atau bukan, Iqbal? Illa ini dalam nahwu sudah dipelajari, namanya harful istisna. Huruf yang digunakan untuk apa? Mengecualikan. Sehingga kalau antum ringkas la tabi'u dzahab bidzahab, dah berhenti tok. Boleh enggak, Abdullah? Enggak boleh. Karena apa? Karena ada pengecualian. Larangannya itu kalau itu jangan kalian menjual emas dengan emas. Barakallahu fiik, jangan kalian menjual emas dengan emas kecuali, ya, maksudnya kecuali yang diperbolehkan, kecuali mislan bimislin, sama-sama. Dalam riwayat ya dan nyatin takobut, serah terima langsung. Pak, ini uangnya 1 juta. Untuk beli emas 1 gram, serah terima langsung. Atau contohnya, Pak, ini emas 1 gram. Tolong ditukar dengan 1 gram, boleh enggak? Sama-sama 1 gram, boleh enggak? Boleh. Mafhum? Barakallahu fiik, seperti itu. Karena emas naik turun, barakallahu fiik. Kalau antum belum pernah menyimpan emas ya, antum rasakan nanti ketika menyimpan emas. Paham ya? Naik turun harganya. Tapi karena sarankan kalau menyimpan emas yang bagus sekalian. Karena emas itu ada emas muda, emas tua ada. Emas itu ada emas muda, emas tua. Ada emas yang 99,9%, ada yang 50%. Kalau dulu di kelasnya 24 karat, ada yang 20 karat. Perhatikan, barakallahu fiik, ada yang 24 karat, ada yang 20 karat. Yang paling nomor 1 ya 24 karat itu. Yang biasanya 99% atau semisalnya. Itu harganya mahal. 1 gramnya bisa tembus 950.000. 1 gramnya. Paham ya? Kenapa kok ana nyarankan yang bagus? Karena insyaallah biidznillah, barakallahu fiik, kalaupun naik turun ada untung di situ. Tapi kalau yang jelek nanti kalau seandainya kegesek, kemudian terkadang sudah lama rusak, itu harganya turun biasanya. Seperti itu. Ini sekedar barakallahu fiik selingan bahwasanya kalau ada hadis satu lafaz tersebut kemudian ada pengecualian, jangan dibuang pengecualiannya, rusak maknanya. Mafhum? Tidak boleh membuang pengecualiannya. Karena kalau antum buang pengecualiannya rusak maknanya. Seperti itu. Yang kedua, perhatikan yang kedua, la tabi'us thimar atau samar. Simar ya jamaknya samarah itu apa? Simar atau samar? Samar ya. La tabi'us samar hatta yabdu salahu. Jangan kalian menjual buah-buahan sampai nampak bagusnya, baiknya buah tersebut. Kalau mangga ya sampai benar-benar nampak itu mangga besar itu ya. Kalau masih kecil itu, paham ya? Namanya apa namanya itu, intinya masih kecil lah, belum tua, itu jangan dijual dulu. Kecuali kalau pembelinya memang mau nyarinya yang muda. Kan ada juga orang yang jual beli, kalau mangga muda, untuk apa? Dibikin lotes misalkan, ya enggak? Dibikin rujak misalkan. Paham ya? Wa illa pada asalnya jangan dulu. Karena belum nampak nanti kalau tua bagaimana. Paham? Di pohon tuh bagaimana? Ada atau enggak nanti? Jadi menebas, tahu nebas ya, jual beli tebasan, dah tak beli Pak. Ana yakin nih, mangga mana lagi ini? Mangga arum manis ini ana yakin. Untung nanti tak beli nih, sudah, berat. Dikasih 1 juta, 1 pohon. Masih kecil-kecil, cuman nampaknya buahnya itu buahnya. Begitu dengan barakallahu fiik berkembangnya pertumbuhan, ternyata apa? Pada berjatuhan mangganya. Begitu saatnya panen, cuma tinggal 2 kilo. Rugi atau tidak nantinya? Rugi. Itulah larangannya, sebabnya khawatir ada unsur gharar, al-ghanim wal gharim, ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Itu
dilarang. Nah, ternyata di sini larangannya itu kalau apa? Kalau belum nampak bagusnya, baiknya bentuk buah tersebut. Kalau sudah bagus, baik, nampak, boleh dijual belikan. Paham? Ini berarti apa? Berarti ini barakallahu fiik, masuknya dalam kategori apa? Keadaan. Atau ghoyah, puncak. Saya puncaknya apa? Ya sampai dia benar-benar nampak buahnya bagus, siap untuk dijual belikan. Mafhum? Kalau masih kecil jangan. Khawatir nanti ada unsur apa? Yang dirugikan di situ. Mafhum salah hafidz? Nah, berikutnya perhatikan. La yaqdiyanna hukmun baina isnain wa huwa ghabban. Janganlah seseorang menetapkan suatu hukum, menentukan suatu hukum antara dua orang yang berselisih dalam keadaan dia marah. Kalau antum buang wawa ghadban, hal ini wawa haliyah kan itu, jumlah wawa ghadban fi mahalli nasbin hal kan. Kalau dalam ilmu nahwu seperti itu. Kalau antum buang ucapan wawa ghadban, artikannya berarti bagaimana? Janganlah seseorang menetapkan suatu hukum antara dua orang berselisih. Dah gitu toh. Larangan itu keliru enggak gitu toh? Keliru. Yang dilarang itu kalau menetapkan hukum dalam kondisi marah. Kenapa kok dilarang, Abdurrahman? Kenapa kok ketika menetapkan hukum dalam kondisi marah kok dilarang, kenapa? Karena tidak karena tidak apa Ihsan? Tidak terkondisikan, tidak terkendalikan. Akalnya tidak terkondisikan, tidak terkendalikan. Jadi khawatir keliru. Nah, syaratnya itu barakallahu, ini maksudnya syarat ya, berarti maksudnya hal. Maksudnya hal. Dalam keadaan dia marah. Nah, di sini kalau antum buang, antum cukup layak diyanna hukmun baina isnain, nah gitu enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Dikarenakan kalau antum ucapan sampai situ rusak maknanya. Harus ada tambahan wa ghadban. Orang berfatwa, orang barakallahu fi ketika jawab pertanyaan itu pun upayakan dalam kondisi hadiul bal. Hadiul bal itu pikiran tenang, enggak banyak pikiran, banyak hutang, banyak pikiran, banyak tanggungan, itu biasanya khawatir dan keliru jawabnya. Paham ya? Nah, seperti itu. Atau juga para ulama menyebutkan dalam kitab usul itu bahwasanya ketika berfatwa dalam kondisi menahan dua perkara itu juga merusak konsentrasi. Merusak apa? Konsentrasi. Apa itu maksudnya? Merusak kefokusannya sehingga nanti khawatir fatwanya keliru. Contohnya apa menahan dua perkara itu? Nah, menahan kencing atau menahan BAB. Orang berfatwa gerak-gerak ini. Ya Syekh, apa hukumnya masalah ini? Wah, dia nabi nahan. Kurang konsentrasi, dia khawatirnya nanti keliru berfatwanya. Nunggu hadiul bal, tenang pikirannya. Posisi enggak banyak hutang, enggak banyak pikiran. Nah, dia berfatwa. Insyaallah biidznillah bagus. Ini sebutkan dalam kitab usul itu ya. Nah, syahidnya di sini, perhatikan. Ucapan wa ghadban dalam keadaan dia marah itu hal namanya. Nah, kalau antum buang halnya, rusak maknanya. Paham? 6. Contoh yang hadis berikutnya, contoh yang berikutnya syarat sekarang. Ucapan Rasulullah SAW kepada Ummu Sulaim, ketika beliau bertanya. Kata Rasulullah, "Na'am idza hiya ra'atil ma." Iya, kalau dia melihat air. Air di sini bukan air comberan. Paham ya? Bukan air susu wala air kopi wala air Nescafe. Air mani maksudnya. Kan ini bertanya Ummu Sulaim, "Ya Rasulullah, perempuan itu apakah wajib mandi janabah kalau mimpi basah?" Kata Rasulullah SAW, "Iya kalau melihat air." Nah, syarat atau bukan itu berarti? Syarat. Lah kalau bangun ternyata enggak melihat air, laki-laki atau perempuan? Kondisikan. Laki-laki atau perempuan ternyata kalau bangun enggak melihat air lah basah wala kering, enggak melihat air mani, enggak wajib mandi. Walaupun mimpi basah. Paham kondisikan seperti itu. Nah, jadi kalau yang namanya syarat seperti ini harus disebutkan, enggak boleh tidak. Paham ya? Enggak boleh tidak, harus disebutkan karena kalau enggak disebutkan nanti keliru. Naam, iya berarti keluar enggak keluar, nampak enggak wajib mandi, itu keliru. Paham? Jadi wajib mandi itu kalau dia bangun tidur melihat barakallahu fik bekas air mani mau kering atau basah wajib mandi. Kalau ternyata bangun enggak ada, lah bekas lah kering wala basah enggak wajib mandi. Paham? Nah, seperti itu. Ini penting sekali ya. Qalahu jawaban, Rasulullah mengucapkan sebagai jawaban li Ummi Sulaim, untuk Ummi Sulaim hina sa'alathu, yaitu ketika bertanya kepada beliau, hal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat? Apakah perempuan itu juga wajib mandi apabila mimpi basah? Naam. Jawaban Rasulullah, na'am. Enggak cukup na'am saja, na'am idza ra'atil
Ucapan idza ra'atil ma syarat atau bukan? Abdullah, syarat. Sehingga kalau antum buang itu cuma cukup na'am, enggak boleh. Paham? Ini penting sekali. Berikutnya, la yaqul ahadukum Allah maghfirli in syi'ta. Ini dalilnya. Kemarin pernah ngomong ya ketika dars itu bahwasanya kalau mendoakan orang jangan ditambahi in syi'ta jika engkau menghendaki. Ini lihat ini larangannya. La yaqul ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku in syi'ta jika engkau mau. Kalau orang berdoa itu jangan pakai lafaz seperti itu in syi'ta, jangan. Pastikan itu ya, kondisikan. Nah, jadi orang kalau berdoa harus dengan lafaz jazm. Ya Allah ampunilah hambamu ya Allah. Jangan lafaz in syi'ta jika engkau mau. Barakallahu fik insyaallah. Barakallahu fik insyaallah. Boleh enggak gitu? Ya akhi barakallahu fik insyaallah. Boleh enggak? Enggak boleh. Cukup barakallahu fik itu. Paham ya? Nah, ada orang bersin. Alhamdulillah. Yarhamukallah insyaallah. Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena itu ada istisna. Insyaallah itu adalah lafaz istisna, lafaz pengecualian. Jika Allah Taala menghendaki, mendoakan kok enggak dipastikan. Paham ya? Kalau doa itu yang jazm, yang pasti. Husnudzan, semoga dikabulkan. Allahumma ighfir fulanan. Jangan insyaallah kan gitu. Mafhum? Nah, seperti itu. Jazakallahu khairan insyaallah. Dikasih makanan, si fulan kasih makanan, terima jazakallahu khairan insyaallah. Enggak boleh pakai insyaallah. Paham? Ini dalilnya ini. La yaqul ahadukum Allah maghfirli in syi'ta. Sekarang antum lihat tuh, lafaz mana yang enggak boleh dibuang? Lafaz in syi'ta. Kalau cuma orang Allah maghfirli, boleh enggak ngomong gitu? Boleh. Yang dilarang itu kalau ada lafaz in syi'ta. Itu yang dilarang. Mafhum Muhammad? Yang dilarang kalau ada lafaz apa Muhammad? In syi'ta. Paham ya? Kalau ada lafaz in syi'ta yang dilarang, kalau enggak ada lafaz itu boleh Allah maghfirli, Allah maghfir lana ya Ghaffar, enggak ada larangan. Berikutnya, al-hajju al-mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Lihat ini. Ini kalau antum buang illal jannah rusak artinya. Haji yang mabrur, haji yang bagus, yang baik, itu tidak ada balasan untuknya. Dah itu diam itu. Salah atau tidak? Salah, keliru besar, maknanya rusak. Seharusnya sempurnakan illal jannah, kecuali surga. Balasannya surga haji yang mabrur. Paham ya? Mafhum Abdurrahman? Ini namanya apa barakallahu fiik? Namanya adalah larangan-larangan di dalam meringkas hadis. Lihat, perhatikan, fala yajuzu hatfu qawli, maka enggak diperbolehkan membuang ucapannya illa mislan bimislin, enggak boleh. Hatta yabdu salahu, enggak boleh. Wa huwa ghadban, enggak boleh. Idza hiyaratil ma, enggak boleh. In syi'ta, enggak boleh. Lafaz-lafaz itu enggak boleh dibuang, harus disebutkan secara total, secara sempurna. Mafhum? Ya, secara sempurna, secara total menyebutkannya. Na'am. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat sini. Kemudian lafaz al-mabrur itu enggak boleh juga. Nah, barakallahu fi, dibuang. Ini berarti sifat sini ya. Nah, tapi kalau yang ilal jannah juga sama. Enggak boleh dibuang, harus sebutkan. Li'anna hatfa hadil asya' yakhil bi ma'nal hadis, dikarenakan membuang perkara-perkara ini, tambahan-tambahan ini tadi akan merusak makna hadis. Paham ya? Seperti itu. Nah, bisa dipahami sebabnya kenapa dilarang, karena akan merusak makna hadis. Asal yang kedua, yang pertama tadi apa? Syaratnya tadi yang pertama, hendaknya pembuangan tersebut tidak merusak makna hadis. Yang kedua barakallahu fiik, Naam. Yang kedua barakallahu fiik, perhatikan, asal yang kedua, alla yahdhif ma ja'al hadits min ajlih. Masyaallah. Hendaknya perawi tersebut tidak membuang hadis atau tidak membuang lafaz yang hadis itu datang dalam rangka apa? Tujuannya lafaz tersebut. Jadi pahami? Jadi perawi tersebut yang kedua syaratnya, yang pertama apa syaratnya pertama? Hendaknya pembuangan tersebut tidak merusak makna hadis. Yang kedua, paham ya? Yang kedua, hendaknya perawi tersebut tidak membuang lafaz yang apa? Yang lafaz itu datang untuk apa? Untuk inti daripada hadis tersebut. Allah yahdhif ma ja'al hadis min ajlih. Hendaknya dia tidak membuang lafaz yang
hadis itu datang dalam rangka lafaz tersebut. Bisa dipahami? Jadi pahami enggak? Hadisnya datang dengan lafaz itu yang diinginkan itu loh. Lafaz itu yang diinginkan, maka lafaz itu enggak boleh dibuang gitu loh. Faham? Ada hadis panjang, hadisnya panjang, kemudian ada lafaz tersebut barakallahu fiik, inti daripada pembahasan hadis itu, enggak boleh dibuang lafaz tadi. Pastikan. Paham? Enggak boleh dibuang lafaz tersebut karena apa? Karena inti daripada tujuan hadis tersebut adalah lafaz tadi itu. Sudah pahami enggak? Abdullah paham? Kita lihat contohnya. Contohnya hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Na'am barakallahu fiik. Paham ya? Abdullah paham? Jadi larangan syaratnya yang kedua, hendaknya perawi itu tidak membuang lafaz inti hadis tersebut. Ringkas lagi ya. Lafaz inti hadis tersebut. Sehingga ada hadis ada intinya, intinya enggak boleh dibuang. Mafhum teman-teman? Kita lihat contohnya. Misal hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, contohnya adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan, bahwasanya ada salah seorang sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqal, seraya berkata, inna narkabul bahra, sesungguhnya kami sedang naik perahu atau kapal. Mengartikannya bukan sedang naik laut, itu keliru. Bahar itu maksudnya laut. Iya benar, laut secara terjemahan, tapi maknakannya adalah kapal atau perahu. Sesungguhnya kami sedang naik kapal atau perahu. Kalau antum terjemahkan bebas, sesungguhnya kami sedang berlayar. Paham ya? Kalau berlayar di mana? Biasanya di atas laut. Wa nahmil ma'anal qalil minal ma', dalam keadaan kami membawa air cuma sedikit. Bersamaan itu apa? Kami membawa air cuma sedikit. Bisa dipahami? Wa nahmil ma'anal qalil minal ma', dan kami membawa bersama kami sedikit dari air. Itu kalau terjemahan letterlek. Kalau terjemahan bebasnya, dan kami hanya membawa air yang sedikit. Fa in tawadda'na bihi atasna. Paham ya? Kalau seandainya kami wudu dengan air tersebut, kami akan haus. Kalau kami wudu dengan air tersebut, kami akan kehausan karena air pakai wudu. Karena air laut beda dengan air tawar. Air tawar kan seger, air laut kan asin gitu loh. Jadi kalau misalkan antum pakai untuk wudu, misalkan orang ini mau pakai untuk wudu, airnya habis, minumnya pakai air mana itu loh. Pakai air laut nggak bisa. Pakai air laut nggak bisa. Kemudian apa? Pertanyaannya, afana tawaddu' bima'il bahr? Apakah boleh kita wudu dengan air laut? Ini pertanyaannya. Pertanyaannya ya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, masyaallah. Air laut itu suci airnya, halal bangkainya. Inilah inti barakallahu fik didatangkan dalam hadis ini. Intinya jawabannya ini. Kalau antum buang jawabannya ini, rusak maknanya. Kan ditanya, apakah boleh kami wudu dengan air laut? Perhatikan. Barakallahu fiik, apakah boleh kami wudu dengan air laut? Jawabannya apa? Jawab Rasulullah enggak ngomong boleh gitu. Diperhatikan ya. Jawabannya bukan boleh gitu, tapi jawabannya apa? At-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, masyaallah. Jawabannya apa? Suci airnya, halal bangkainya. Maksudnya wudu pakai air laut tafadhol itu loh. Bangkainya pun halal. Makanya bangkainya bagaimana ini Muhammad? Bangkai hewan laut atau bangkai yang dibuang ke laut? Bangkai hewan laut. Kalau bangkai yang dibuang ke laut halal atau tidak? Haram. Misalkan ada bangkai ikan tawar dibuang ke laut, haram atau halal? Katanya haram tadi. Bangkai ayam dilempar ke laut, halal atau haram? Haram. Bangkai ikan di darat, ikan tawar itu, kotes, rowader, lempar ke laut, halal atau haram? Bangkai. Katanya bangkai binatang laut katanya. Pengecualiannya dua bangkai dihalalkan apa? Ikan dan apa? Bukan itu jawabannya. Dua bangkai dihalalkan, ikan dan belalang. Jangan lupa as-samak wal jarad. Belalang dan apa? Ikan. Antum lihat belalang yang kira-kira berbahaya,
Antum ambil bismillah, patah kepalanya makan langsung boleh. Halal, sebagaimana ikan. Kalau di Jepang kan ikan kadang disajikan dalam kondisi ikannya itu masih gerak-gerak itu, tapi ikan segar. Paham ya? Apakah boleh dimakan langsung? Nggak ada larangan karena hukum asalnya itu bangkainya aja halal itu loh. Paham ya? Nah, makan bismillah itu. Paham ya? Karena masih seger posisinya. Nah, bangkainya aja halal. Antum punya ikan di rumah misalkan ikan lele, melihara ikan, kok pada mati ikannya 2 hari 3 hari masih mengambang situ barakallahu fik. Antum masak ada larangan atau tidak? Hukum asalnya nggak ada larangan. Karena 2 bangkai dihalalkan, bangkai ikan dan bangkai belalang. Antum tahu belalang? Enggak semua belalang diperbolehkan. Ada belalang yang diharamkan kalau berbahaya. Ada nggak kira-kira belalang yang berbahaya? Banyak, hati-hati. Lihat belalang yang kira-kira sifatnya itu atau bentuknya itu atau biasanya orang mengkonsumsinya. Jangan sembarang belalang. Karena ada belalang yang bulunya apa, yang sayapnya blondeng-blondeng itu, yang kalau membela diri dengan mengeluarkan busa di mulutnya itu bahaya, hati-hati. Kalau dalam bahasa Jawa walang kupas, hati-hati itu. Nah, belalang kupas itu kalau antum makan dah biduren. Tahu biduren enggak? Bentol-bentol badannya itu. Paham ya? Apa bentol bahasa Indonesianya? Bukan. Apa? Bentol bahasa Indonesianya apa bentol? Badannya bisa biduren, bentol-bentol itu. Apa? Apa bahasa Indonesianya bentol? Antum? Antum Muhammad? Bisa bengkak-bengkak itu. Paham ya? Nah, bentol-bentol ya kayak mirip dengan bengkak itu sama. Cuman bedanya kalau bengkak itu bisa menyeluruh, lah bentol-bentol itu cuma beberapa tempat aja. Paham ya, seperti itu. Nah, jadi ini kaitannya dengan apa tadi? Lafaz at-tahuru ma'uhu al-hilu maitatuhu enggak boleh dibuang. Enggak boleh dibuang. Kenapa? Kalau antum buang rusak maknanya. Karena itu datang dalam hadis sebagai inti yang diinginkan dalam hadis tersebut. Pertanyaannya wudu, jawabnya lain. Lain bagaimana maksudnya? Dijawab dengan 2 jawaban. Subhanallah. Pertanyaan, boleh nggak kita wudu dengan air laut? Jawabannya 2. Nah, barakallahu fiik, air laut itu suci dan apa? Dan halal bangkainya. Kita lihat terakhir, fala yajuzu hatfu qawlihi huwa at-tahuru ma'ahu. Maka enggak diperbolehkan membuang ucapannya bahwasanya air laut itu suci airnya. Paham ya? Nah, li'anal haditsa ja'a min ajli, karena hadis datang dalam rangka apa? Dalam rangka lafaz tersebut. Fahwal maksud bil hadis, maka dia itulah yang diinginkan, dari hadis tersebut. Yang diinginkan dari hadis tersebut adalah lafaz ini, at-tahuru ma'uhu al-hilu maitatuhu, sehingga enggak boleh dibuang. Kalau atau buang rusak maknanya. Mafhum? Kesimpulannya, boleh enggak wudu dengan air laut? Minum air laut? Minumnya, bukan untuk minumnya. Pada asalnya ada larangan, cuman ya jarang ada orang mau. Paham ya? Kalau di Saudi, masya Allah, teknologi yang canggih, air laut, barakallahu fiik. Wallah, bagaimana prosesnya? Disuling, kemudian diubah menjadi air tawar. Subhanallah. Sekarang sudah ada teknologi seperti itu ya. Jadi menggunakan apa? Air laut itu diubah menjadi air tawar. Antum lihat di Arab Saudi, padang pasir, gurun-gurun. Kalau kelihatannya jarang ada air kan? Tapi air banyak. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, itu diantaranya dengan kabar bahwasanya Saudi sudah mulai menggunakan apa? Teknologi tadi itu. Jadi air laut itu diproses, diubah menjadi air tawar. Subhanallah, a'lam bissawab, alhamdulillah.